Baiklah, selanjutnya saya akan mencoba menjelaskan mengenai sesi 9, yaitu manajemen sumber dana perbankan. Tiga sumber dana utama bank yaitu adalah dana masyarakat, baik berupa giro, tabungan, deposito yang dihimpun dari nasabah. Kemudian ada dana sendiri, yaitu modal yang disetor, cadangan, dan laba ditahan milik bank. Kemudian dana pinjaman, pinjaman antar bank, obligasi, dan fasilitas dari Bank Indonesia. Sumber dana sendiri adalah usaha bank dalam menghimpun dana dari masyarakat untuk biaya operasional dan kegiatan usahanya. Dana tersebut berasal dari tiga sumber utama seperti saya sebutkan tadi. Selanjutnya sumber dana perbankan, yaitu dana pihak pertama internal, yaitu dana yang berasal dari restoran modal bank sendiri bank, termasuk modal store, cadangan laba, dan laba ditahan, merupakan fondasi utama untuk kecukupan modal bank dalam menjalankan operasional. Yang kedua, yang diperoleh dari pinjaman lembaga keuangan lain, baik dari Bank Indonesia atau pasar uang, digunakan untuk memenuhi kebutuhan likuiditas jangka pendek maupun jangka panjang. Selanjutnya dari pihak ketiga yaitu masyarakat. Sumber dana terbesar bank berasal dari simpanan masyarakat berupa giro, tabungan, dan deposito. Ini juga menjadi tulang punggung aktivitas intermediasi perbankan nasional. Selanjutnya produk simpanan bank. Produk simpanan perbankan sendiri memiliki karakteristik dan keunggulan produk masing-masing, yaitu seperti tabungan yang sifatnya simpanan fleksibel, dapat ditarik kapan saja, cocok untuk nasabah individu. Selanjutnya ada deposito, simpanan berjangka dengan jumlah bunga yang lebih tinggi dan jatuh tempo tetap. Dan terakhir ada giro, yaitu rekening transaksi bisnis, yaitu penarikan cek, bisa melakukan penarikan via cek biliar dan likuiditas tinggi. Perbandingan produk simpanan, setiap produk simpanan memiliki karakteristik unik yang disesuaikan dengan kebutuhan nasabah. Tabungan menawarkan fleksibilitas deposito, memiliki imbalan hasil optimal, sedangkan giro mendukung kelancaran transaksi bisnis sehari-hari. Per- Analisis biaya dana, cost of fund, yaitu dari giro dan tabungan, memiliki cost of fund terendah yaitu 0,5 sampai dengan 1,5 untuk giro dan tabungan. Karena nasabah menerima bunga minimal dengan untuk tabungan berkisar 1-3% per tahun. Keduanya merupakan dana murah atau cheap fund yang menjadi prioritas penghimpunan bank untuk menekan biaya dana secara keseluruhan. Selanjutnya, cost of fund deposito pinjaman itu menjadi yang lebih tinggi sebesar 4-7%, namun memberikan kepastian likuiditas. Pinjaman antar bank dan obligasi subordinasi memiliki biaya tertinggi, yaitu 7-10%. Bank harus menyeimbangkan komposisi sumber dana untuk mengoptimalkan weighted average cost of fund. Bank sendiri melakukan strategi optimasi biaya dana. Bank mengoptimalkan WACOF-nya tadi, yaitu weight average cost of fund, dengan meningkatkan porsi dana murah, CASA ratio dengan menjaga loyalitas nasabah, dan diversifikasi sumber dana. Efisiensi biaya dana berdampak langsung pada net interest margin dan profitabilitas bank. Strategi pengelolaan dana, yaitu keseimbangan likuiditas dan profitabilitas. Bank harus menjaga keseimbangan antara likuiditas dan profitabilitas. Dana yang terlalu liquid mengurangi pendapatan, sementara dana yang terlalu menguntungkan berisiko pada kemampuan membayar kewajiban jangka pendek. Manajemen dana yang efektif memastikan bank tetap solvent dan kompetitif. Prinsip utama manajemen dana yaitu tiga pilar utama strategi pengelolaan dana perbankan: satu, likuiditas; kedua, profitabilitas; dan ketiga, keamanan. Instrumen pengelolaan dana, bank menggunakan berbagai instrumen dalam mengelola dana, yaitu seperti contoh giro wajib minimum, secondary reserve, penempatan antar bank, surat berharga, dan kredit. Alokasi di dana dilakukan berdasarkan analisis risiko, jangka waktu, dan kebutuhan likuiditas harian bank. Selanjutnya mengenai regulasi dan kepatuhan. Bank sendiri diawasi oleh OJK, Otoritas Jasa Keuangan, yang mengawasi kegiatan penyimpanan dana perbankan melalui regulasi ketat. Bank wajib memenuhi ketentuan POJK terkait produk simpanan dengan transparansi suku bunga dan perlindungan nasabah. Pelanggaran ketentuan dapat berakibat sanksi administratif hingga pencabutan izin usaha. Selanjutnya ada lembaga penjamin simpanan atau LPS, yaitu menjamin simpanan nasabah hingga 2 miliar per nasabah per bank. Bank peserta wajib membayar premi penjaminan dan mematuhi tingkat penjaminan TBB yang ditetapkan oleh LPS. Kepatuhan terhadap ketentuan LPS menjaga stabilitas sistem keuangan nasional. Selanjutnya transformasi digital banking, yaitu inovasi penghimpunan dana digital. Era digital mendorong bank untuk mengalihkan layanan penghimpunan dana berbasis teknologi
Itu seperti menggunakan mobile banking, internet banking, dan platform digital, sehingga memungkinkan nasabah menyetor, menabung, dan berinvestasi kapan saja dan di mana saja tanpa batas geografis. Inovasi digital meningkatkan efisiensi operasional bank sekaligus memperluas jangkauan nasabah. Biaya akuisisi dana menurun signifikan dengan hadirnya kanal digital yang menggantikan cabang konvensional. Selanjutnya, strategi dan dampak digitalisasi perbankan. Strategi digitalisasi meliputi pengembangan super apps perbankan, integrasi open banking API, layanan tabungan digital, deposito online, serta rekening virtual. Bank juga memanfaatkan big data dan AI untuk personalisasi produk dana kepada nasabah secara real time. Dampak transformasi digital ialah pertumbuhan DPK melalui kanal digital. Meningkat pesat. Loyalitas nasabah meningkat dan bank mampu bersaing dengan fintech dalam penghimpunan dana masyarakat secara efektif. Sekian untuk materi resume dari bab sesi 5, sesi 9-nya. Sekian, terima kasih.